Tuhan, dulu langit dan bumi menjadi satu, lalu dipisah oleh Allah. Ya, langit terdiri dari matahari, bulan, bintang, angin dan sebagainya. Bumi terdiri gunung-gunung dan sebagainya. Nah, terus kata Allah, semua yang hidup dijadikan dari air. Semua yang hidup dijadikan dari air, termasuk manusia. Lah, air. Kalau kita tidak memahami manusia diciptakan dari air, ya wis meneng. Karena meneng itu tidak aktif. Berarti kamu Al-Quran hanya sekedar kamu baca tok titik. Beda dengan orang kafir. Manusia diciptakan dari air, tuh semua diriset gitu loh, paham? Diriset. Nah, di dalam fisika air itu adalah suatu senyawa dengan rumusan H2O. Ini senyawa itu hidup, senyawa itu artinya apa? Menyatu, Pak. Lah wis dikai kode ya Gusti Allah, kamu itu aku ciptakan dari air. Air itu suatu senyawa. Lek kon hidup gak menyatu, berarti binatang, paham? Lah, rumusnya hidrogennya 2, oksigen. Hidrogen itu apa? Alfa beta. Seperti apa alfa beta? Hidrogen itu begini. Ada manusia yang bekerja keras, mati-matian, tapi perbuatannya itu alfa. Yang beta, ada manusia kerja kerasnya sedikit, tidak bekerja keras, tapi inginnya perbuatannya besar. Jadi orang yang bekerja keras ternyata ini referensi saja, Pak. Alat. Lah yang dilihat oleh Allah bukanlah kamu itu banyak amalnya, tetapi yang dilihat oleh Allah siapa yang paling terbaik perbuat. Ini loh surat Al-Kahfi ayat 7. Jadi Allah ini tidak melihat siapa yang paling banyak amalnya, tetapi Allah melihat siapa yang paling terbaik perbuatannya. Makanya hidup ini ada orang baik, di atasnya ada yang lebih baik, di atasnya ada yang sangat baik, di atasnya lagi ada yang paling. Lah Anda ini baik sing ranking piro gitu loh. Apa baik dok, apa lebih baik, apa sangat baik, apa yang paling terbaik di hadapan Tuhan. Ayo. Lah, yang dilihat oleh Allah tadi bukan bekerja keras, perbuatannya kecil. Kerja kerasnya kecil, pinginnya perbuatannya besar. KB itu mek sarono alat. Lah yang dilihat oleh Allah bukan itu. Yang dilihat gamma. Jadi alfa, beta, gamma. Gamma itu energi gaib. Energi gaib itu sama dengan mana bukti yang kamu usahakan, bukti mana. Jadi yang bisa dilihat dan yang bisa dirasakan gamma. Mana buktinya? Jadi kau nak sholat tak poso, kau nak sholat buktinya mana? Kau sholat tapi ya korupsi ya. Apakah ini gamma ini? Bukan. Ya? Kau sholat tapi kau rasa gelisah, gak mau menerima takdirnya Allah. Itu mek apa? Alfa beta. Berarti kau sholat mati-matian mek alfa beta. Mek apa istilah referensi saja. Allah tidak melihat itu, yang dilihat gamanya. Paham? Maksudnya mengerti tidak maksudnya? Lah di Quran Al-Kahfi ayat 7, sesungguhnya kamu itu aku ciptakan untuk aku uji siapa yang paling terbaik perbuatannya, bukan paling banyak amalnya, Pak. Jangan keliru. Ya. Ini air tadi kalau dibongkar ya kayak gitu tadi. Ya. Lah, hidrogennya 2, alfa ambil beta. Oksigen bernafasnya, nafasnya ini mek siji. Kenapa kok oksigennya enggak 2, hidrogennya kok 1? Kenapa enggak begitu? Rumusnya air. Jadi Allah itu senang kalau beribadah itu yang berpikir seperti gini itu Allah senang. Wong-wong Islam itu senengane ibadah nguber setoran. Pokoke perbuatane
sing akeh amale. Lah masalah paling terbaik perbuatannya apik elek nomor 24. Sing penting salat, poso, zakat. Betul ndak itu? Betul. Balapan setoran. Lho ibadah kok ngubur setoran. Lah Gusti Allah gampang setori ora masalah. Paling baik. Gak paling baik. Karena yang di sini yang dilihat oleh Allah apa? Siapa perbuatan yang paling baik? Apa sih surat 18 ayat 7. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Yang terbaik amalnya atau perbuatan? Perbuatannya. Atau yang paling banyak amalnya atau yang paling terbaik perbuatannya? Nah ini jelas gitu loh Pak. Gusti Allah ora takon amal perbuatanmu akeh titik ora. Kajimu ping 24 kon salat tahajud duha ora didelok, sing penting perbuatanmu gama. Gama itu Perbuatan. itu. Salat puasa zakat dadi mek alfa beta. Itu mek referensi. Paham nggih? Paham. Jadi gitu Pak. Jadi Anda nggak usah bingung, waduh gak kecekel nek tahajud, waduh sholat duha, waduh wiridan. Kalau masalah, yang penting perbuatannya, nah gitu. Tidak terawih. Cara ngonter gitu. Iku lek jare Gus Pak, kok nek gak terawih tapi iso nyetipe ngono lho Pak. Lah iya, wis gak terawih, gak sholat, barono perbuatannya tidak terbaik. Kan perbuatan mek baik tok. Di atasnya baik, lebih baik. Di atasnya lebih baik, sangat baik. Di atasnya sangat baik apa? Yang paling itu Pak. Lah Anda ini ibadahnya baik apa lebih baik, sangat terbaik apa yang paling terbaik? Yang tahu Anda Sendiri. Ya iya Pak. Itu bisa dikontrol di alfa beta tadi gitu loh. Ya. Alfa beta itu orang ini bekerja keras, tetapi perbuatannya kecil. Lah beta ini orang ini tidak bekerja keras, tetapi menginginkan perbuatannya besar. Tidak bisa, itu hanya alat sarana atau referensi saja. Lah yang dilihat oleh Allah bukan banyaknya amalmu, tetapi yang aku lihat siapa yang paling terbaik perbuatannya. Ini gama, energi gaib. Bukti daripada yang kamu aktivitasi. Wong nek sholat pasti begini, wong poso pasti begini gitu loh Pak. Maksudnya paham? Loh, setorane akeh, salate, posone lho tapi kok perbuatane kok elek ae iki lho Pak. Ya. Bocor halus iki. Berarti gak takwa. Nah, padahal ibadah tadi sembah Tuhanmu itu untuk apa kata? Agar kamu apa? Bertakwa. Oh, ngono. Jadi ya beribadah itu endingnya bertakwa. Takwa. Jadi gitu. Lah, Bocor halus Maido ae. Takwa. kudune tak apa paling maido kasar. Maido kasan. Ya, jadi seperti itulah ya. Jadi ayat ini kalau diterusno istimewa, iki lek sing durung dibongkar menungso. Iya ta? Iki lek langit bumi, laut awan. Lah menungso ini kan tidak dapat menyatu. Jaminan itu. Yang bisa menyatu siapa? Manusia dan hatinya ada dinding enggak? Ada. Di surat apa? Surat. Ayo. Surat 8 ayat 24. 8:4. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Allah membatasi antara manusia dan Hatinya. ada dinding. Yang dikatakan manusia itu mana? Manusia, jiwa dan raga. Raga di luar tidak ikut campur karena raga tidak akan mempertanggungjawabkan. Yang mempertanggungjawabkan jiwa atau nafsu. Lah, dan hatinya ada dinding. Makanya itu manusia harus merebut hati. Karena itu ada dinding.
Anda ahli ibadah, tapi kalau hatinya kotor, neraka Pak, Mas Ian, paham? Direbut dulu. Tugas kita itu ibaratnya hati yang ada di dalam mereka itu gadis cantik, rebutan ini. Lah kalau manusia ini tidak bisa merebutkan hati, ya berarti hati tadi sudah terlanjur dikuasai oleh ego. Makanya di sini mujahadah memerangi hawa nafsu. Ya. Lah nafsu atau jiwa tadi berada di dalam hati, gelanggangnya hati. Gitu ya. Hati ini hakikatnya bersih. Lah sekarang yang menempati manusia mempunyai sifat buruk dan baik. Lah kamu adanya di hati yang bersih. Lah apakah manusia ini di dalam menempati rumah hati yang bersih ini akan menjadi nafsu kita buruk atau baik? Nah, kalau kita buruk ya hati menjadi buruk gitu loh. Karena gunaan sholat, puasa, zakat, haji, neraka. Ya, gak ada gunanya. Karena yang dilihat oleh Allah bukan siapa yang paling terbaik Tidak banyak amalnya, tapi terbaik. perbuatannya, bukan amalnya. Lah Anda kan baru tahu paling itu ya. Kayak apa wakil-wakilan setoran? Setorannya titik tapi gak ngentit ngono lho, juragan seneng. Setorannya akeh ngentit. Oleh piro ya ngono. Tapi Karpe madakno ceklok. Lha lek ado jujur, sepi juragan memang entene mek niki kula didamel monggo dipecat monggo. Lho iki lah jujur. Lah sing situ ajane pol oleh duit 300.000. Ngunine oleh 150. Sepi juragan ya. Bensin gak isi. Jadi gitulah ya. Nah, jangan sampai kita ini beramal ibadah tetapi karepe Gusti Allah. Ya. Engko mati nih kesasar iki engko, wis tak kesasar, ngerti kesasar. sasar langsung mau itu. Jadi ya jangan gitulah ya. Sementara kita cut dulu karena mau menjelang buka puasa. Ya, nanti kita lanjutkan setelah berbuka dan sholat maghrib.